Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sungguh suatu sukacita masih dalam suasana hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Kita bisa bertemu kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galangding yang Abian Base pada hari ini Kamis 18 Agustus 2022. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian saya jumpai senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama mengawali segala aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami menaikkan syukur kehadirat-Mu atas anugerah pemeliharaan-Mu sampai dengan saat ini Bapa. Kami boleh menikmati hari-Mu yang baru pagi ini, dan kami akan bersiap ya Tuhan untuk melaksanakan segala aktivitas, kegiatan, dan pekerjaan yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatu kegiatan kami, Tuhan boleh memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh memberikan kekuatan yang baru ketika kami akan melakukan segala kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang disiapkan untuk kita semua, yang pertama terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Kemudian firman Tuhan bacaan kita yang kedua terambil dari Perjanjian Baru, terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-25. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema Tuhan tak pernah meninggalkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada saat di mana kita pernah menghadapi situasi-situasi sulit ataupun pergumulan-pergumulan yang saya yakin kita semua pasti pernah mengalami di dalam kehidupan kita. Ketika mengalami situasi dan pergumulan, kita sering merasa sendiri, kita sering merasa sepi, dan seolah-olah semua orang yang ada di dekat kita meninggalkan kita dan tidak peduli lagi kepada kita. Ada mungkin orang tua yang mulai terserang rasa sepi tatkala anak-anaknya sudah berumah tangga, sudah tidak tinggal lagi bersama-sama, dan sudah meninggalkan mereka untuk bersatu dengan keluarganya yang baru. Ada anak-anak yang harus menjalani hari-harinya dengan luka hati yang terus membekas karena ditelantarkan oleh orang tuanya. Ada pula istri-istri yang harus menanggung hidup yang teramat berat, yang membuatnya menangis dan merasakan kesedihan sepanjang malam karena telah ditinggalkan atau dikhianati oleh suaminya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang disampaikan tadi itu menunjukkan bahwa rasa sepi atau merasa sendiri dapat dialami oleh setiap orang, dapat melanda semua orang tanpa terkecuali dan tanpa mengenal usia, kondisi, dan juga status sosial kita. Terlebih-lebih ketika kita dihadapkan pada masalah berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan. Dalam situasi seperti ini, sikap mengasihi diri sendiri
mulai muncul dan kita pun mulai berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan Tuhan tidak lagi peduli pada keadaan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut sehingga kita tidak lagi merasa sepi, kita tidak lagi merasa sendiri, dan seolah-olah merasa semua orang meninggalkan kita? Yang pertama, mendekatlah kepada Tuhan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan secara personal melalui saat teduh. Lakukan komunikasi dalam doa kepada Tuhan setiap hari. Saat kita tinggal dekat dengan Tuhan melalui doa, kita akan merasakan suatu ketenangan. Daud menyatakan bahwa hanya dekat Tuhan saja ia akan merasa tenang, sebab ia tahu bahwa Tuhan adalah keselamatan hidupnya. Karena itu carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, dan nyatakanlah semua permasalahan, pergumulan kita, beban kita, dan keluh kesah kita hanya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, tetap kita berpegang pada janji firman Tuhan. Adalah salah besar jika kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan tidak memperdulikan kita. Justru kitalah yang kadang secara sadar ataupun tidak sadar sering meninggalkan Tuhan dan tidak lagi melibatkan Dia dalam hidup kita. Keberadaan orang-orang percaya adalah sangat berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, masalah dan pergumulan memang terasa berat jika kita harus menghadapinya secara sendiri. Tetapi ketika kita memiliki tempat untuk berbagi, kita mempunyai tempat untuk mengadu, permasalahan tersebut akan terasa ringan. Satu hal yang senantiasa harus kita tanamkan sebagai anak-anak Tuhan adalah kita memiliki Tuhan yang peduli, yang mengerti segala persoalan kita. Tuhan tahu segala pergumulan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Tuhan ingin kita berharap penuh akan pertolongannya. Kita percaya Tuhan akan selalu menjadi penolong yang tepat bagi setiap persoalan kita. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam segala situasi, kondisi, gumul juang kami dalam setiap kehidupan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan pasti yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali akan memulai segala aktivitas pekerjaan kami. Demikian juga seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang akan bersiap untuk berkarya sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga keluar masuk kami. Apapun yang menjadi rencana, kegiatan, dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, biarlah malaikat-Mu yang senantiasa menjaga kami, melindungi kami, terlebih menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah seru permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kiranya kita senantiasa sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Shalom.